Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah kalian dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi pelanggaran hak asasi manusia secara terperinci. Yang kedua, kalian dapat melalui pemanfaatan teknologi ini dapat mencari putusan dari kasus pelanggaran HAM yang telah inkrah di Indonesia melalui laman direktori putusan dengan tepat. Ya, itu ya. Jadi kalian diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini, kalian itu harus dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi pelanggaran HAM secara terperinci, juga memanfaatkan teknologinya untuk mencari putusan dari kasus pelanggaran HAM tersebut. Ya baik, anak-anakku, apakah kalian masih ingat dengan peristiwa terjadinya yang menimpa seorang petani dan aktivis anti tambang Salim Kancil? Ya. Salim Kancil dibunuh pada tanggal 26 September 2015 karena sikapnya yang menolak penambangan pasir ilegal. Ya. Tepatnya di Pantai Watu Pecak di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, sekitar 18 km dari Kota Lumajang, Jawa Timur. Nah, itu ya. Kita lanjutkan sekedar informasi ya. Itu adalah merupakan salah satu pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2015 di negara kita. Pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelum kita mengkaji kasus pelanggaran HAM atau mempelajari kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita harus tahu dulu penyebab pelanggaran HAM itu sendiri. Pelanggaran HAM ada dua faktor, ya. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada 3, yaitu yang pertama karena sikap egoismenya seseorang. Ya, jadi faktor internal itu sudah merupakan penyebab pelanggaran HAM. Dari sikap egoisnya seseorang, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, juga sikap tidak toleran. Bagaimana sikap egois ini? Nah, sikap ini menyebabkan orang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Jadi seseorang ini mempunyai sikap yang menghalalkan segala sesuatu dengan cara apapun supaya haknya bisa terpenuhi meskipun caranya melanggar hak orang lain. Itu adalah merupakan sikap egoisme atau sikap mementingkan diri sendiri. Yang keduanya rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelanggaran HAM berbuat seenaknya sendiri. Ya, pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan kita, ingin dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, faktor internalnya adalah sikap tidak toleran.
Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Ini adalah faktor penyebab pelanggaran HAM, faktor internal. Yang keduanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku, ya. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Nah, ini jelas melanggar hak asasi manusia. Karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keduanya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Tiga, adanya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, ya, antara orang yang berada dan orang yang biasa atau orang yang tidak memiliki kekayaan. Akhirnya memicu perbedaan tingkatan strata sosial. Jadi pelanggaran HAM itu ada dua faktor, faktor internal, faktor eksternal, ya. Itu merupakan mengakibatkan terjadinya kasus pelanggaran HAM itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu? Ya. Pelanggaran HAM manusia itu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itu pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu ada diskriminasi, ada penyiksaan. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Ya. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Itu diskriminasi. Penyiksaan. Penyiksaan ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani. Itu ya. Jadi bentuk pelanggaran HAM itu muncul dalam dua bentuk, ada diskriminasi juga ada penyiksaan. Berikutnya, berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Apa sih contoh dari pelanggaran HAM? Ya, contohnya misalnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Kalau pelanggaran HAM ringan bagaimana? Ini misalnya seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sifat pelanggaran. Nah, di sini ada contohnya ya. Kasus pelanggaran HAM yang ringan itu contohnya apa saja sih gitu ya. Nah, kasus pelanggaran HAM contohnya di sini memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat, perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapat layanan tadi sudah dijelaskan sama Ibu tadi, pendidikan dan kesehatan. Orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak seperti contoh memaksa anak untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan padahal itu bukan keinginan anak tersebut. Nah, bagaimana dengan pelanggaran HAM yang berat? Nah, di sini ada pelanggaran kejahatan genosida ya. Kejahatan genosida ini contohnya membunuh anggota kelompok. Jadi, yang keduanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida? Kejahatan genosida itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, atau maupun agama itu ya. Jadi kejahatan genosida itu merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras maupun agama. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh setiap kelompok, setiap anggota kelompok, terus mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik, penderitaan mental, terus menciptakan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian, dan memindah paksakan anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Itu adalah merupakan kejahatan genosida. Nah, kalau yang keduanya, pelanggaran HAM berat ini, kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya di sini suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan, ya, dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut adalah merupakan ditujukan terhadap penduduk sipil itu. Contohnya apa? Pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Pengusiran, pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
perampasan ya, terus kemerdekaan, kebebasan fisik dengan sewenang-wenang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Terus juga penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, terus juga penganiayaan terhadap kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama. Terus yang berikutnya adalah penghilangan secara paksa, penghilangan orang secara paksa, yaitu merupakan kejahatan terhadap manusia. Jadi ada juga yang dinamakan kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid itu adalah merupakan sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Itu adalah kasus pelanggarannya. Tadi penyebabnya sudah dijelaskan ya. Sekarang kasus pelanggarannya juga sudah dijelaskan. Nah, di sini juga ada contohnya lagi, contoh kasus pelanggaran HAM ringan di sekolah itu apa ya? Itu contohnya guru membeda-bedakan siswanya di sekolah berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya. Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik atau misalnya menjewer, mencubit, tendang, setrap di depan kelas, atau dijemur di tengah lapangan. Itu juga merupakan suatu pelanggaran HAM ya. Siswa mengejek atau menghina siswa yang lain, siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain, siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah lain. Itu adalah merupakan contoh kasus pelanggaran ringan. Nah, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang ini pernah terjadi yaitu peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa di Abepura Papua, peristiwa Trisakti, Timur Timur pasca jajah pendapat, pembunuhan Marsina, pembunuhan Salim Kancil, penambangan pasir ilegal. Nah, itu adalah merupakan contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Demikian contoh-contohnya, silahkan kalian dikaji dan dipelajari lagi. Peristiwa Tanjung Priuk, apa sebabnya, tanggal berapa, itu adalah merupakan pelanggaran HAM berat atau bagaimana, itu silakan nanti kita kaji bersama-sama, langsung berdiskusi ya. Baik, berikutnya sudah selesai pembelajaran hari ini tentang contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kesimpulannya, pertemuan hari ini adalah yang pertama, pelanggaran HAM adalah merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, tidak dapat mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang keduanya, bentuk pelanggaran HAM ada dua macam, yaitu ada diskriminasi, ada juga penyiksaan. Yang ketiganya, sifat pelanggaran HAM itu ada dua, ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan. Faktor-faktor penyebab HAM juga ada dua, bersifat internal juga eksternal. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu yang tadi disebutkan, itu contoh Marsina, contoh Munir, pembunuhan Munir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang akibat pelanggaran HAM itu apa? Akibat pelanggaran HAM itu menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat derajat dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin. Nah, sampai di sini pertemuan kita yang ketiga
dalam materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.